Pemirsa, kasus selebgram Lisa Mariana telah memasuki babak baru, yaitu penetapan tersangka Lisa atas pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Namun pihak Lisa Mariana tetap bersikeras dan tak ingin mengemis damai dengan Ridwan Kamil pasca serangkaian penyidikan yang dilakukan polisi. Barreskrim Polri resmi menetapkan selebgram Lisa Mariana sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Meski telah menyandang status tersangka, Lisa Mariana melalui kuasa hukumnya menegaskan tidak pernah meminta atau mengemis damai kepada Ridwan Kamil. Pihak Lisa Mariana siap berdebat di ruang pengadilan dalam proses pembuktian. Begini ya, mewakili klien kami Lisa Mariana, kami tidak pernah mengemis perdamaian kepada pihak Ridwan Kamil. Walaupun mereka mengatakan tidak ada ampun, masukkan ke penjara, Barreskrim ini bukan milik pelapor. Kami percaya bahwa di pengadilan akan terbuka semuanya. Dan dengan saat ini kami menyatakan kesiapan kami untuk berdebat di publik di ruang pengadilan, baik terhadap pelapor dan segala sesuatu yang terkait dengan ini. Terima kasih, itu aja. Minta damai sama sekali. Tidak pernah kami meminta damai karena yang mengajukan laporan di sini kan pelapor. Nah, di dalam hukum acara kan ada waktunya RJ. Nah, mereka mengatakan tidak ada ampun. Mana pernah kami minta perdamaian, kami selalu hadir di setiap pemeriksaan. Kami siap untuk di pengadilan tingkat manapun untuk menghadapi permasalahan ini. Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri telah memeriksa Lisa dan Ridwan Kamil. Usai keduanya menjalani tes DNA, menunjukkan hasil bahwa anak Lisa Mariana berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA dengan Ridwan Kamil. Jika pelapor dan tersangka tak ada kata damai, apa konsekuensi hukum yang akan diterima oleh tersangka? Mampukah bukti tambahan disisipkan untuk menyangkal proses penyidikan yang berlangsung? Tim TV One mengabarkan. Untuk membahasnya pemirsa, telah bergabung bersama kami pengamat hukum pidana Universitas Trisakti Azmi Syahputra. Selamat petang Pak Azmi. Selamat petang Mbak Ana, apa kabar? Baik, Pak Azmi, apakah menolak damai ini bisa memperberat posisi seorang tersangka, Lisa Mariana? Oke, kalau bicara tentang damai atau tidak damai dalam masalah hukum pidana sih sebenarnya tidak begitu urgent, Mbak. Mengingat ini adalah delik aduan. Jadi kalau damai dengan pencabutan laporan itu baru relevan. Tapi kalau hanya sekedar damai tapi tidak ada pencabutan laporan, ya juga tanggung, cuma setengah gitu loh, Mbak. Jadi esensinya tidak pada damai atau posisi tawar damai gitu loh. Tapi apakah ada damai disertai pencabutan laporan atau tidak. Mengingat perkara ini adalah delik absolut aduan. Jadi siapa yang dirugikan dalam hal ini Pak RK sebagai pelapor, kalau dia tidak mencabut berarti proses hukumnya akan lanjut. Demikian, Mbak. Oke, dalam jerat pasal pencemaran nama baik, apa kemudian perdamaian ini bisa otomatis menghentikan proses hukum atau tetap tergantung pada putusan pelapor? Oh, tentu kalau kita lihat pasal 319 karena deliknya adalah delik aduan daripada orang yang merasa dirugikan kepentingan hukumnya atau terserang nama baiknya, maka sewaktu dicabut oleh pelapor ya otomatis berhenti, Mbak, gitu loh, karena ini adalah delik aduan. Oke, kalau melihat sikap pihak Lisa Mariana yang tetap begitu ya, kekeh mempertahankan sikap tanpa mengemis perdamaian, Anda melihatnya seperti apa? Ini kira-kira ini adalah posisi tawar yang sedang dibangun, Mbak, gitu loh. Karena kalau dia dalam persidangan, dia akan bisa melakukan pembelaan diri yang terbuka, tentunya. Oke, Dia akan menyusun apakah dia dengan kuasa hukumnya melakukan benteng pembuktian yang maksimal, Mbak, gitu loh. Jadi ada yang ia ingin sampaikan kebenaran-kebenaran material, adakah perbuatan-perbuatan atau keadaan-keadaan tertentu yang itu kalau dia terima damai sekarang tidak dilanjutkan dalam persidangan, selesai. Tapi dengan dibukanya di dalam persidangan, dia akan tampakkan entah fakta atau bukti apa yang dia miliki, dia ingin buka ini agar ini loh kebenaran yang sesungguhnya. Mungkin ini yang memang akan muncul. Jadi ini adalah perang alat bukti yang akan ditampilkan oleh kedua pihak, dalam hal ini Pak Ridwan Kamil yang nanti akan diwakili oleh jaksa kalau sampai di pengadilan, dan Mbak Lisa sendiri, gitu loh, apa yang dia miliki. Jadi ini yang menjadi satu strategi kedua belah pihak. Kalau kita lihat tadi, kuasa hukumnya menolak dengan istilah
tidak mengemis dalam perdamaiannya. Oke, ada resiko tidak dengan ketetapan hati begitu ya, meyakinkan bahwa tidak ada, saya bukan tersangka, di sini saya tidak salah? Ya tentu kalau ini nanti akhirnya sampai di akhir dan dianggap dia adalah berbelit-belit, berarti pasti menjadi satu karena dalam putusan hakim itu ada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Di sewaktu melihat fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan dari seluruh saksi dan alat bukti, pada waktu hakim mau menjatuhkan putusan mengacu kepada pasal 197 Kitab Undang Hukum Acara Pidana, itu nanti akan dilihat apa faktor yang memberatkan, apa faktor yang meringankan. Faktor memberatkan ini jika benteng pembuktiannya tadi tidak terbukti, katakanlah ini memang murni fitnah, ini adalah memang menyerang kehormatan pribadi, mungkin di satu sisi akan dibangun narasi oleh Mbak Lisa ini adalah keresahan ataupun kritik emosional atau ekspresi dari seorang perempuan, ekspresi dari seorang perempuan yang jadi korban, katakanlah begitu, dia ingin memperjuangkan rasa ketidakadilannya. Walaupun ini nanti akan lagi-lagi domain hakim untuk menguji apakah ini memang dominasi, memang mau menyerang nama atau kehormatan pribadi, atau memang rasa kritik emosional seorang perempuan yang sedang menghadapi persoalan ini. Emosional Gitu, juga Mbak. Jadi dipertimbangkan artinya ya oleh dua ini hakim yang ya? menjadi kubu perang pembuktian. Emosional pun artinya dipertimbangkan tetap? Ya ini yang akan dibangun kan, apakah itu nanti dianggap overmah kan dalam dia ada keadaan tertekan, tekanan batin, psikis, macam-macam kan nanti akan dibuktikan. Karena secara hukum itu ada juga alasan pemaaf dan alasan pembenar. Ya, kita repot juga kan untuk mengukur ini ya tentu nanti ahli psikolog, psikiater yang akan dimunculkan, apakah perbuatan-perbuatan itu atau keadaan-keadaan itu bisa dimasukkan sebagai satu tekanan batin dan psikis sehingga dia mengeluarkan kritik emosional atau ekspresi seorang perempuan. Nah ini yang nanti akan dilihat apakah serangan kehormatan pribadinya yang lebih dominan, karena ini kan kita lihat mengalir semua ke seluruh media, ke online segala macam, dengan percakapan melalui dokumen elektronik dan segala macam. Jadi tidak hanya di 310-nya, mungkin di pasal Undang-Undang ITE-nya juga diterapkan, Mbak. Baik, terima kasih Pak Asbi sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat petang.